Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Hari ini sore tanggal 18, saya ada di Kapel Kedung Sono di Kabupaten Sukoharjo yang menjadi salah satu wilayah dari Wonogiri. Kapel ini terletak di sebuah bulak, sebuah persawahan yang sangat indah. Anda bisa melihatnya di belakang saya itu, dan di belakang itu disebut Gunung Sepikul, tempat rekreasi setempat. Kapelnya kecil, umatnya sedikit. Nih, kapelnya itu, kapelnya belakang saya itu, Kapel Santo Paulus. Santo Paulus kecil, dan yang datang saya hitung baru tiga orang. Ini ada satu motor boncengan, berarti 5 orang datang mengikuti perayaan Ekaristi sore ini. Mungkin kebanyakan orang masih aktif di kampung-kampung, di desa-desa, merayakan 17 Agustus, dan itu baik-baik saja. Merayakan, terlibat dalam acara 17 Agustus dengan aneka kegiatan di kampung, di desa, dan di rukun-rukun warga. Saya sedang ragu-ragu untuk melakukan ketika hanya 5 orang, kita doa sebentar lalu berkat, atau tetap Ekaristi. Tapi rasaku tetap Ekaristi deh, tetap Ekaristi, karena kita menyebut Kristus. Ya, itulah situasi gereja atau paroki Wonogiri. Kadang-kadang kita jauh dari paroki. Kalau kita ke Muneng itu 60 km, bayangkan 60 km itu sudah kota lain, seolah-olah itu yang datang Mubaan. Yang di Mubaan, sama aja, Muneng atau Mubaan segitu, sedikit orang. Ya memang warga kita sedikit ya, sedikit. Tetapi tetap saja prinsipnya keselamatan jiwa-jiwa. Jadi berapa kita rayakan Ekaristi untuk memberi keselamatan jiwa-jiwa karena penebusan Tuhan Yesus. Yuk kita siap-siap dengan 5 yang hadir. Nah, ini adalah Kapel Santo Paulus di Kedung Sono. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nggak apa-apa, kita rayakan misa sebentar ya, untuk kekuatan hidup. Yuk. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bareng-bareng, nun. Nah, meninggalkan Kapel Kedung Sono, pulang ke Wonogiri. Masih senja, belum terlalu gelap, sehingga nanti masih paling setengah jam lagi sampai di Wonogiri. Menyenangkan sekali berbincang-bincang dengan orang-orang setempat ya, umat-umat Katolik yang penuh iman kepercayaan. Mohon maaf kalau tadi khotbah tidak saya rekam karena bahasa Jawa dan dialogal, jadi memang agak sulit. Tetapi nanti saya akan menguraikan pada kesempatan lain tentang apa yang jadi permenungan saya di
misa tadi. Sekarang kita nikmati dulu perjalanan kampung dalam suasana kemerdekaan Indonesia, karena hari ini masih tanggal 18, hari Kamis. Nih, asri ya. Jadi sangat indah. Dan pelayanan-pelayanan yang bahkan memberi feedback, penghiburan dan kekuatan iman. Jadi apakah melayani? Enggak juga ya, karena malah menimba kekuatan dari mereka dengan pelayanan kita. Ini aku senang lewat jalan ini karena kanan kiri bendera dan berkibar. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Injil diceritakan di dalamnya Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti pesta. Tuhan mengundang orang-orang untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Dan kita dengan sakramen baptis, dengan menjadi seorang Kristen Katolik, adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk diundang itu. Bersyukur, sukacita, karena ternyata kita pilihan Tuhan. Berikutnya, pertanyaannya adalah sejauh mana atau bagaimana kita menanggapinya. Ketika orang diundang pesta resmi, setidaknya dari berpakaian, mereka sudah menyiapkan pakaian terbaik supaya layak, supaya pantas hadir dan menjadi bagian dari keluarga itu untuk makan bersama. Itu melambangkan bagaimana respon kita pada undangan Allah yang menjadikan kita miliknya dengan sakramen baptis. Apakah sungguh-sungguh apa yang diajarkan, yang dikehendaki, yang tertera dalam kitab suci sungguh telah menjadi pedoman dan paugeran dan tuntunan bagi hidup kita. Itu respon kita. Saya jadi ingat cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Yahudi bertanya, hukum mana yang terbaik? Yesus mengatakan mencintai Allah dan mencintai manusia. Seolah-olah semuanya tampak gampang ya, tetapi orang Yahudi itu masih bertanya, siapakah sesamaku manusia? Karena dalam konsep mereka, sesamaku adalah mereka yang seiman, seagama pun sealiran. Sementara yang lain adalah orang kafir, orang yang tidak termasuk sesama bagi mereka. Maka kemudian ketika orang itu bertanya siapakah sesamaku, Yesus membuat cerita perumpamaan tentang orang Samaria. Orang Samaria itu adalah orang yang sangat dibenci oleh orang Yahudi karena tidak asli. Darahnya sudah bercampur dengan darah orang asing. Mereka mendekati najis, itulah kurang lebih. Tetapi dalam cerita orang Samaria yang baik hati, 3 orang diceritakan pada seorang yang dirampok dan berdarah dan lumpuh tidak bisa apa-apa. Seorang imam lewat dan pura-pura tidak lihat, ambil sisi jalan yang lain. Seorang Levi, yaitu anggota dewan dan aktivis di gereja, kurang lebih begitu, lewat dan tidak menolong. Dan kebetulan seorang Samaria lewat. Begitu melihat orang yang berdarah-darah tidak berdaya, dia langsung mendekati, mengobati lukanya, mengangkatnya ke keledai tunggangannya sendiri. Jadi bukan keledai barang atau keledai sisa yang dibawa, tetapi tunggangannya sendiri. Dan kemudian mengantarkannya ke penginapan dan berpesan kepada penginapan, ini tak kasih duit sekian, nanti kalau aku pulang kekurangannya akan saya lunasi, supaya orang ini sembuh tentu saja. Lalu Yesus bertanya, siapa menurut kamu sesama itu? Tentu saja semua orang akan menjawab, orang Samaria itu. Nah, pertanyaan diri kita untuk kita sendiri adalah, supaya saya pantas berpakaian pesta bersama Tuhan, pakaian hidup yang seperti apa sesungguhnya yang layak kita kenakan?
pakaian hidup yang layak kita kenakan adalah pakaian yang mengasihi Allah dengan cara dan bersama itu mengasihi sesama. Sesama itu bukan sesama agama, sesama golongan, bukan sesama golongan, bukan sesama, ini ada truk mau menyalip. Saya persilakan tapi nggak berani, yaudah. Tetapi sesama itu tonggo-tonggoku, sedulurku, sahabatku, wong-wong sing membutuhkan aku mengambil bagian untuk keselamatannya. Dan dalam konteks sekarang adalah ketika Anda ajur-ajir dalam perayaan kemerdekaan, di kampung, di dusun, dimanapun, Anda sedang menyatakan bahwa sesamaku adalah orang-orang ini. Maka ayo, menjadi beriman itu tidak menjadi orang aneh dan menyendiri, tetapi persis semakin beriman, semakin gembira, semakin sumadulur, semakin tersenyum, semakin entengan dalam membantu sesama. Oke, selamat merayakan anugerah kehidupan. Merdeka!